Dajjal itu harus kafah. Ini lu jangan cuma sepotong-sepotong. Hati-hati ya lah. Zaman akhir zaman seperti ini ya Allah menjadi yang menjadi fitnah Dajjal di akhir zaman seperti ini ialah adu domba. Masyarakat dibuat benci kepada negaranya sehingga terjadi pertumpahan darah. Saudara sama saudara yang diadu menjadi pertumpahan darah. Ini adalah fitnah Dajjal yang paling utama, itu ialah adu domba, kebencian. Bahkan menurut beberapa hikayat nanti seluruh agama Islam, seluruh negara-negara Islam akan hancur kecuali Mekah dan Madinah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Nah, rumah ini memang sering sekali menjadi sebuah perdebatan, karena kan memang ilmu itu untuk diamalkan tidak boleh dipertontonkan. Kalau dipertontonkan itu pasti hiburan, pasti hiburan. Oleh sebab itu jadikan hiburan saja, jadikan hiburan saja, dijadikan hiburan. Baik mana baik kah? Jangan marah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, terkhusus untuk subscriber subbreaker channel resmi Padepokan Nur Sejati Sholawat Sirri ala Duni. Semoga saudara-saudaraku subscriber subbreaker dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Saya juga mau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara-saudaraku subscriber subbreaker channel KSC atau Husamsuddin Jantep. Semoga saudara-saudaraku subscriber subbreaker channel resmi KSC dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, suatu pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka, silaturahmi, walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran, selawas saking walasi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, mari saya mengingatkan untuk diri saya pribadi dan juga mengingatkan untuk saudara-saudaraku semuanya. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah,
dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena seandainya seluruh air di lautan dijadikan sebagai pena untuk menulis nikmat-nikmat Allah, dan seluruh daun di dunia ini dijadikan buku untuk menulis nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tidak akan pernah cukup. Nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa duduk, nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa bernafas, nikmat kita bisa mendengar, dan masih banyak lagi nikmat yang lainnya. Masya Allah, itu banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita tidak akan mampu untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah itu. Lalu bagaimana cara kita bersyukur? Bersyukur bukan hanya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bukan, tetapi dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini kita gunakan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita diberikan telinga, ya kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan sesuatu hal yang baik. Kita diberikan pendengaran telinga oleh Allah, maka kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan sesuatu hal yang diridhoi oleh Allah. Jika mendengar sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah, jangan didengarkan. Punya telinga ya digunakan untuk mendengar sesuatu hal yang diridhoi oleh Allah. Contoh, ada orang yang membaca Al-Quran, dengarkan dan resapi. Sebab siapa yang mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, maka pahalanya akan sama dengan yang membaca. Ini untuk sesuatu hal yang baik. Lalu untuk sesuatu hal yang buruk, siapa yang mendengarkan, mengiyakan sesuatu hal yang buruk, maka dosanya akan sama dengan yang membicarakan. Contoh, kalau seumpamanya ada saudara atau teman yang membicarakan kejelekan temannya, jangan didengarkan. Ada tetangga yang membicarakan kejelekan tetangganya, jangan didengarkan. Ini ada yang membicarakan kejelekan temannya, iya, atau malah mendengarkan saja. Ini dosanya sama nanti dengan yang berbicara. Ada membicarakan tetangganya, malah terus didengarkan. Ini nanti dosanya akan sama dengan yang membicarakan. Yang bicara dan yang mendengarkan dosanya akan sama. Sama-sama memakan bangkai saudaranya. Ini hati-hati tentang satu dosa ini. Dosa ketiga setelah syirik, lalu zina, yang kedua adalah hibah. Ini sudah hadis Nabi, sudah kok bantah lagi hadis model piye ya. Maka saya ngalah ya maka halal. Dok, kamu punya ilmu setinggi langit, mau kamu bantah seperti apa? Hal yang buruk memang harus dibicarakan. Mana yang ngomong solusinya? Ayo, adu argumen dengan saya. Kalau hal yang buruk gak dibicarakan, terus nanti keburukan itu akan terus berlanjut sini. Ayo debat sama saya. Mau pakai usul fikih yang mana? Ini ada orang sedih kasih tahu ini ngeyel, mau pakai argumen yang gimana gitu. Ini hati-hati sekali. Dan yang kedua dan seterusnya, apapun yang nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini, kita gunakan nikmat ini untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Punya mata, yang digunakan mata untuk melihat sesuatu hal yang diridhoi oleh Allah. Punya kesehatan, ya sehat ini digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan kalau lagi sakit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan orang kalau sakit gitu, kalau lagi sakit gitu, seolah-olah dia yang paling susah di dunia ini. Ini biasanya orang kalau lagi dapat kesusahan, seolah-olah dia itu yang paling susah. Orang lain, nggak, ya Allah gitu. Yang paling susah kayak dirinya sendiri, yang lain tidak.
Kalau lagi sehat lupa sama Allah, sakit ya Allah ya Allah. Ini terus gimana? Kalau mau sehatnya ditolong Allah, sakitnya ya ingat Allah, gitu loh. Intinya kita bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Bayangkan anak-anakku semuanya, bayangkan saudaraku semuanya. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu lebih banyak ingat kepada Allah atau lebih banyak lupa kepada Allah. Jadi mulai kita tidur sampai kita pas mau tidur itu pernah mikir enggak? Dikit aja. Padahal yang kita gunakan dimulai dari tidur sampai kita tidur lagi itu semuanya nikmat Allah yang luar biasa. Nikmat Allah yang luar biasa. Kenapa sih kok ini kamu Jin ini kok ngomong selalu syukur ini kenapa tahu itu? Kenapa gitu? Kok selalu ngomong syukur? Kenapa sih nggak bahas yang lainnya? Karena untuk menjalankan syukur ini enak ngomongin, tapi menjalankannya berat. Ini seolah-olah saya itu memberitahu panjenengan padahal membicarakan menasihati diri saya sendiri. Kalau masalah sholat apakah diterima atau tidak itu hak prerogatifnya Allah. Apakah ketika kita ibadah puasa itu diterima atau tidak itu hak prerogatifnya Allah. Kita ibadah yang lain semuanya habis. Tapi kalau syukur ini sudah janji Allah. Ini Allah yang janji ya. Allah yang janji. Kowe nyaluk ngapura ya sak karepku. Tak ngapura apa ora ya sak karepku. Kowe salat ya sak karepku. Tak terima ora ya sak karepku gitu rasanya semuanya gitu. Tetapi kalau syukur kata Allah, siapa yang bersyukur kepadaku maka aku akan tambahkan. Dan siapa yang kufur maka sisaku amat pedih. Ini janji Allah. Janji Allah itu pasti nggak kayak janji mantan. Pasti. Jangan kayak kasihan jadi tinggalkan mantan ini sampai membelasak lari ke sini. Oh ya di sini tuh macam-macam di sini tuh. Ada yang diusir istrinya. Macam-macam lah pokoknya. Lami woy. Pokoknya intinya bersyukur anakku saudaraku, masya Allah. Sampai ini bahkan tidak sudah kita bangun tidur kita bisa duduk, kita bisa berdiri. Tidur itu aja nikmat Allah yang sangat luar biasa. Ada banyak saudara-saudara kita itu yang tidak bisa tidur sampai 3 bulan itu sampai brodol. Minum obat itu sampai 1 cepuk supaya bisa tidur itu loh. Yang kita yang bisa blaster itu Pak Lurah itu ini gak bukan jelek ya. Pak Lurah ini masuk ke mobil langsung bisa tidur itu saya seneng loh. Duduk di mobil di kursi langsung bisa tidur. Pak Lurah ini luar biasa loh Pak Lurah ini. Saya melihat yang itu seneng loh, masya Allah. Iya. Saya sendiri kadang-kadang pengen bisa langsung tidur itu aja, kadang-kadang nunggu. Saya itu ya ini nanti sampai malam. Sampai nanti subuh itu saya nggak bisa tidur. Tanyain keluarga saya nggak bisa tidur sampai subuh. Nanti setelah sholat subuh baru bisa tidur. Jam 7, jam 6 itu baru tidur saya. Ini tadi sama Umi ya gitu. Di malam setelah Gus Herman pulang dari gua itu subuh sampai rumah masih ngobrol ngopi sebentar nggak bisa tidur. Pengen tidur nggak bisa tidur. Terus tadi sampai jam 7 baru bisa tidur. Orang bisa tidur dengan bleksek itu masya Allah. Bleksek itu bahasa apa? Oh, itu nikmat Allah yang luar biasa. Saya itu pernah diundang di Surabaya. Orangnya kuaya. Punya perusahaan itu kalau tidak salah 17, ada juga di Kalimantan kelapa sawitnya ada 200 hektar. Punya mobil itu ada 18 mobilnya itu. Itu mengundang saya kenapa? Karena kalau malam nggak bisa tidur. Sampai rambutnya itu brodol. Kalau mau tidur harus minum obat. Bahkan karena keseringan minum obat, sekarang ini malah minum obat mah nggak bisa tidur. Ini bingung, orang mau tidur, pengen bisa tidur itu aja loh. Susahnya masya Allah. Ya kita yang tiduran di karpet langsung di lantai bisa tidur, ini masya Allah nikmat Allah yang luar biasa. Nikmat Allah yang luar biasa. Bisa tidur itu saja.
Karena anak-anakku, saudara-saudaraku semuanya, kita bisa makan tadi pagi, kita makan bisa makan bareng yang tidak berpuasa. Bisa jadi makanan yang kita makan tadi pagi adalah makanan yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa makan seperti kita, karena mereka hidup kelaparan. Ada yang hidup di kolong jembatan, ada yang makannya nunggu nanti bayaran dari siang. Kita yang bisa makan setabatin, alhamdulillah. Kita bisa duduk seperti ini saja, Masya Allah. Bisa jadi duduknya kita ini adalah duduk yang diharapkan oleh banyak orang yang bisa duduk seperti kita ini. Banyak orang yang ingin duduk seperti kita ini tidak bisa, karena stroke. Bayangkan tiduran terus sampai melocok lehernya gitu, kayak gimana coba rasanya. Kita yang bisa duduk dengan enak ini pernah bersyukur dan padahal orang-orang yang terkena penyakit wasir ambeien itu duduk seperti ini kayak ditujusin linggis dari anaknya. Mohon maaf, dari tubuhnya kayak tusuk. Duduknya kita seperti ini loh. Ini bisa jadi ada duduk yang diharapkan oleh banyak orang yang bisa duduk. Nah, kita nggak bersyukur gitu, tidak. Karena biasanya hanya orang yang sakit saja yang bisa menghargai, mensyukuri nikmatnya sehat. Kalau pas lagi sakit, gitu. Mau punya mobil, punya istri cantik, punya rumah mewah, terus semuanya gak ada gunanya, wis. Yang penting sehat, pengennya sehat gitu. Hanya kita yang sehat itu sudah dinikmati, disyukuri. Kita bisa berjalan, ini bisa jadi adalah jalan yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa jalan seperti kita ini. Nah, lumpuh-lumpuh itu punya apapun sedang ngarep gitu. Yang penting bisa jalan. Kita yang bisa jalan ini pernah disyukuri enggak? Istilah yang penting semuanya disyukuri, dinikmati. Karena kalau orang bersyukur ini, insya Allah, aku yakin hidupnya nanti akan bahagia. Kalau orang tidak bersyukur, seperti apapun nggak akan pernah bahagia. Setiap orang hidup ini memang diuji. Yang punya anak ya akan diuji dengan anaknya. Yang punya istri akan diuji dengan istrinya. Yang orang kaya ya akan diuji dengan kekayaannya. Miskin akan, semua orang itu diuji. Sampai itu kita itu masawang sinawang, saya ngelawat sawang itu enak, sama nggak saya itu enak. Bener nggak enak? Nggak enak kalau nggak disyukur. Kalau disyukuri ya enak. Orang kalau belum punya pekerjaan, ya pengen punya pekerjaan. Sudah punya pekerjaan, aduh katanya repot, capek, diatur orang. Ya nggak enak kalau nggak disyukuri. Orang kalau belum punya anak, ya pengen punya anak. Kalau sudah punya anak, ya kalau nggak disyukuri nggak enak, rewel, nangis. Tapi kalau disyukuri, lihat banyak orang yang ingin punya anak. Ada orang yang bekerja di luar negeri, kadang sampai nangis siang malam keinget anaknya yang di rumah. Kita yang setiap hari melihat anak-anak lari-lari nangis itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Ini kalau nggak disyukuri nggak enak. Ini kembali lagi tadi, punya anak yang disyukuri. Bisa jadi anak yang kita punya saat ini adalah anak yang diharapkan oleh banyak orang yang mandul, yang ingin punya anak. Itu. Kalau nggak disyukuri nggak enak, harus disyukuri. Punya istri ya gitu, semuanya wis. Kalau disyukuri akan terasa nikmat. Oleh sebab itu yang penting disyukuri. Bisa bersyukur. Selanjutnya kan kalau bersyukur hidup ini nanti enak. Hidup sampai nanti bakal enak. Terima bantu. Maka mari sama-sama saudara-saudaraku, anak-anakku, kita bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur sama itu sudah usah bingung nanti mau jadi apa atau takut gak jadi apa-apa. Gak usah berpikir yang aneh-aneh. Sampai gak usah takut nanti gak jadi apa-apa, atau sampai takut nanti gak jadi apa-apa. Gak usah takut, serahkan kepada Allah. Dan saya ingin panjenengan mengamalkan amalannya dengan istiqomah. Surat Yasinnya jangan putus. Orang kalau orang baca surat Yasin kan ada ya, kiai saya ada kiai besar itu yang saya dengar, orang NU ini yang dibaca kok Yasin gitu.
Bahkan ada auzubillahi min dzalik yang memusyrikan, membid'ahkan orang membaca Yasin itu. Wah, saya tuh pengen ngampleng lambe ini rasanya. Iya. Jadi kalau kiai-kiai kita itu hal yang buruk diajak untuk menjadi baik. Ya, kalau kiai-kiai karbitan sekarang ini, kiai karbitan, ceramah karbitan ini yang baik diburuk-burukkan. Kalau kiai-kiai kita dulu yang buruk diajak menjadi baik. Kalau sekarang yang baik diburuk-burukkan. Orang sholawatan, bid'ah, musyrik. Tidak ada contoh tuntunan dari baginda Rasulullah. Sini, tak kasih tahu, tak unjukkan. Yasinan bid'ah, musyrik. Padahal saya mau tanya sebenarnya, cuma saya pernah debat di sini itu sama orang, tak tanya. Katanya baca Yasin itu bid'ah. Saya mau tanya sama orang itu, saya tanya, ada larangan nggak waktu membaca surat Yasin? Apakah surat Yasin harus dibaca jam 12, jam 1, jam 2? Ada larangan nggak membaca surat Yasin? Enggak, Gus. Saya tanya lagi tempatnya, apakah membaca surat Yasin di rumah enggak boleh? Apa harus di masjid? Enggak. Terus salahnya di mana? Kalau membaca surat Yasin salahnya di mana? Kalau tempatnya di rumah salahnya juga kenapa? Di mana salahnya? Saya mau tanya, kenapa disalah-salahkan? Wong itu suatu hal yang baik, diam aja, nggak ada tuntunannya. Kalau melakukan semua yang baik, apa harus ada tuntunannya? Itu sudah jelas suatu hal yang baik. Kayak contoh sampai makan, masih kecil dikasih makan sama orang tuanya bubur, baik. Terus sudah setelah besar yang penting nggak haram kan sudah. Yang penting nggak makan babi, sama nggak makan anjing, sama nggak anjing kan sudah. Mau makan nasi kayak mau makan buah apa ya semuanya harus tanya ke orang tuamu. Yang penting itu baik kan, punya otak, punya akli sampean. Gitu loh. Saya pernah debat seperti sama orang seperti itu. Orang seperti ini aduh, jadi belajar itu hanya belajar 1-2 sudah. Islam ngomong kayak gini saya tambahin aja. Jadi untuk anak-anakku jangan jadi orang yang emosional, jangan jadi orang yang temperamental. Jangan sampai jadi orang-orang yang apa Pak, yang suka bom itu namanya bahasa Indonesia ini. Bahasa itunya radikal. Jangan jadi orang seperti itu. Belajar itu harus kafah. Menyeluruh, jangan cuma sepotong-sepotong. Hati-hati ya kan. Zaman akhir zaman seperti ini, ya Allah, min dzalik. Yang menjadi fitnah dajjal di akhir zaman seperti ini ialah adu domba. Masyarakat dibuat benci kepada negaranya sehingga terjadi pertumpahan darah. Saudara sama saudara yang diadu menjadi pertumpahan darah. Ini adalah fitnah dajjal yang paling utama, itu ialah adu domba, kebencian. Bahkan menurut beberapa hikayat nanti seluruh agama Islam, seluruh negara-negara Islam akan hancur kecuali Mekah dan Madinah yang tidak bisa dimasuki oleh dajjal. Lihat sekarang ini, lihat banyak negara-negara Islam yang hancur. Masyarakatnya diadu domba dengan pemimpinnya. Agama dibentur-benturkan dengan negara. Ini akhir zaman. Fitnah dajjal yang paling utama di akhir zaman ini ialah adu domba. Mengadu domba menimbulkan kebencian. Makanya sampai berdengar kata yang dipakai entah hadis, entah apa yang dipakai, tapi kalau tujuannya menghasut, mengadu domba, jangan diikuti. Allahu Akbar. Bukannya menuhankan Allah, tapi menuhankan diri kita. Ketika menyebut Allahu Akbar, harusnya Allah Maha Besar. Kita kecil, tidak ada apa-apanya. Bukan malah Allahu Akbar, ngobong orang. Auzubillahi min dzalik. Ini ilmunya dapat dari mana? Gitu. Saya mau nangis kadang-kadang mikirin hal semacam ini. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau orang dulu diajarkan agama itu supaya bisa menuhankan Allah, sekarang belajar agama untuk menuhankan diri sendiri. Auzubillahi min dzalik. Tuhannya sudah dihilangkan, malah yang dituhankan agamanya. Mau ngomong pekok ya teman-teman.
Yang penting hati-hati saja lah di zaman ini. Yang penting hati harus seperti dianjurkan baginda Rasulullah. Kita harus menjalankan apa yang diperintah diajarkan oleh baginda Rasulullah, yaitu yang pertama ada rahmatan lil alamin, kasih sayang. Ada semuanya, kasih sayang. Pernah tidak baginda Rasulullah ketika dicaci terus marah-marah mencaci itu? Tidak. Sekarang orang nggak dicaci, sudah mencaci. Ini yang di bawah hadis ya, katanya kalau orang yang gerbek dukun katanya itu menodai agama, settingan dan lain sebagainya. Terus yang mencaci-caci, yang menghina-hina pakai hadis ini nggak pernah dibahas. Otaknya dek mana itu? Otak dek mana? Astagfirullahaladzim. Bisa karena mengangkat. Tak lama-lamamu. Kalau ada tontonan yang bisa menjadi tuntunan ya dilihat. Kalau dek gue pengen bikin panas, bikin jengkel, jangan dilihat gitu aja lah. Masyarakat ini nggak perlu dijelaskan, sudah paham sendiri mana yang bisa diambil, mana yang baik dan mana yang buruk. Insyaallah masyarakat Indonesia ini jangan dikira bodoh lah. Masyarakat Indonesia ini masyarakat pintar, orang-orang pintar kok, bukan orang bodoh. Jangan dikira masyarakat Indonesia bisa dibodoh-bodohi. Saya minta santri-santri untuk mengamalkan yang mulai dari tata cara fadilah, yang isyarah, yang fadilah, yang maunah maupun yang karomah. Saya minta untuk teknik-tekniknya dipelajari. Yang terpenting kembali ke hitohnya bahwa Al-Quran adalah obat. Yang pertama adalah isyarahnya. Sudah saya berikan kitabnya, diamalkan. Isyarah yang membaca syahadat 1000 kali, sholawat. Coba saya minta Pak Irfan sini. Pergi. Coba saya ajarkan. Kalau yang setiap malam saya minta untuk diwiridkan itu apa? Syahadat. Baca. Syahadatnya berapa? 1000. Bacanya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali? 1000 kali. Selanjutnya Salawat. bacaan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. baca berapa kali? 1000 kali. Selanjutnya La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. baca berapa kali? 1000 kali. Selanjutnya Lihat abadi parkirannya gitu. Kalau yang berarti belum dijelaskan sama Pak Lurah. Jadi yang salah yang mana? Asma karomah ada istighfarnya. Ini tadi nggak disebutkan. Yang penting nanti malam diperbaharui. Perlu untuk dites. Ini setelah 41 hari dicoba. Kalau nggak diamalkan berarti akan ketahuan. Yang pertama ialah teknik isyarah batin. Ini sudah sering saya jelaskan. Kalau saya jelaskan lagi nanti tambah lama. Teknik isyarah diamalkan untuk membangkitkan batin kita, baca syahadat, sholawat, istighfar dan lain sebagainya 1000 kali. Supaya apa? Ketika batinnya hidup, maka batin akan menuntut diri kita. Ketika merugikan orang, ingin menangis, ingin teriak, ingin bergerak, seperti apa diikuti. Bukan kesurupan namanya. Bukan kesurupan. Ini kalau orang nggak ngerti pikiran kesurupan. Padahal ketika kita menyentuh seseorang dan ketika saya megang orang itu sakit, saya pegang. Lalu saya tiba-tiba ingin menangis dan ingin orang tua saya. Berarti orang ini sakitnya karena dosanya sama orang tuanya. Gitu. Bukan kesurupan. Teriak-teriak, marahnya gimana? Ternyata muarah pada diri sendiri bagian mana? Di bagian mohon maaf ini. Berarti dosanya karena ini. Begitu. Jadi memasukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batiniyah. Gerakku adalah gerak batinku. Ini yang perlu dijalankan santri. Ini yang harus diamalkan. Nanti kalau sudah sering dilatih, orang ini sakitnya apa sudah berasa.
Jangan heran kalau orang sering baca sholawat, sering baca ini, kadang orang belum ngomong pun kita sudah tahu apa yang diomongkan. Jangan heran seperti itu. Sudah usah dipedulikan, yang penting niat mencari ridha Allah. Ini yang pertama teknik isyarah. Yang kedua adalah teknik fadilah. Teknik fadilah ini harus mengamalkan yasin fadilah. Harus mengamalkan yasin fadilah. Ada dikata yasin diulang 99 kali. Nanti salamun kalam Rahim diulang sebanyak 70 kali. Nanti dikata inna ma'muru diulang sampai 999 kali. Satu kali membaca surat yasin ini sama dengan membaca surat yasin 41 kali. Ini dengan teknik fadilah. Ada nanti yang menggunakan teknik maunah dengan cara membaca surat Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas minimal 1 hari 1000 kali. Terutama sholat hajat khususnya membaca surat Al-Ikhlas diamalkan. Terus setelah itu, setelah menggunakan teknik maunah, ada teknik karomah, yaitu mengamalkan surat Al-Ikhlas dengan cara membaca surat Al-Ikhlas dikata qul huwallahu ahad dengan cara kaki di bawah, kepala di atas atau menggantung, dibaca 4000 kali selama 10 hari. Nanti membaca walam yalid walam yulad di dalam air, tapi posisinya tidak boleh menyentuh tanah, jadi harus menginjak batu-batu di sungai. Menginjak batu-batu di sungai. Dibaca 4000 kali selama 10 hari untuk anasir air. Lalu setelah itu nanti dengan posisi tidak terkena matahari, pati geni, untuk menguasai anasir api. Dibaca 4000 kali selama 10 hari. Dan selanjutnya ini untuk teknik dengan cara kita meminta karomah tidak bisa diminta, tetapi ada pembelajarannya. Orang ini kalau ngomong, oh karomah tidak bisa untuk manusia, sama marifat juga nggak bisa untuk kamu. Yang bisa berikan marifat itu, tapi ada caranya, syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, nanti marifat begitu. Orang kalau ngomong, oh nggak mungkin bisa dipelajari karomah, itu nggak mungkin gitu. Ya memang itu hak prerogatifnya Allah. Maunah semuanya itu hak prerogatifnya Allah. Tapi ada jalan-jalannya untuk menuju ke situ. Yang memberikan Allah, tapi kita harus berusaha. Ada beberapa tekniknya. Ini kalau ngomong nggak pakai ilmu, nanti debat malah nggak bagus. Debat sama orang bodoh itu berarti ya bodoh gitu. Jangan debat sama orang bodoh. Teknik aroma. Coba kamera agak jauh, jadi bisa kena semua di situ apa di mana. Coba kamera agak jauh, jangan sesetting saya tok. Agak jauh bisa kena semua. Teknik takdil atau apa namanya, bisa dibilang karomah ini memang sering sekali menjadi sebuah perdebatan, dikarenakan memang ilmu itu untuk diamalkan tidak boleh dipertontonkan. Kalau dipertontonkan itu pasti hiburan, pasti hiburan. Oleh sebab itu jadikan hiburan saja, dijadikan hiburan. Baiklah, beri saya. Iya. Punya uang enggak, Mbak? Tidak ada uang kita ya, insya Allah dinikmati saja. Sementing bisa makan sambal ya bareng-bareng gitu aja. Apa yang ada dinikmati bersama. Pinjam kopiahnya, Mbak. Pinjam kopiahnya, Mbak. Baik kok ini dari Kalimantan, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad.
Pinjam tangannya, Mbak. Bagi kopi ya, Mbak. Pak Gaisa punya uang? Tidak. Ini nggak sini. Yang sudah dapat mundur. Kenapa duduk di situ? Saya kesini. Wah, kamera kosong Kak. Beli rokok. 1000. Yang nggak dapat ya jangan marah ya. Masih 20-an. Potong yang punya kopiah ya. Potong 10%. Itu menurut dong, kayak tadi ini loh. Nggak ditunda, cepat. Ke kanan, ke kanan. Nana itu enggak maju, Nak. Oh iya Pak Guru, Pak Guru 50.000. Yang nggak dapat jangan marah. Kalau ngopi bareng-bareng. 5.000 udah cukup kalau ngopi. Pagi nanti. Bareng. Ingat ya 10% yang punya kopiah ya. Kalau tas itu nggak dikasihkan ya. TM. Wah, ini 5.000 nih. Enggak. Maju. Apa orang? Ini kasihan ini. Jadi nanti dapat imbasnya. Saya mencoba ini.
maju. Kamu maju buat saya. Asli kok tapi. Kamu bukan Agak lah saput. Saput nih. Gak apa-apa. Ada yang belum? Yang belum masih ada. Hebat bodoh ya. Bodoh. Orang di kantoran. Bodoh nikah. Belajar ini nyanyi. Ada tangan kepinggang. Basah kan. Baik kau mana baik kau? 10% Pak Eko. Pokoknya tak lihat ya ingat semua aku. Ganti siapa? Ganti siapa? Ganti siapa? Salah. Suka putih gambutan apa enggak? Nanti takut saya pagi saya. Uangnya Pak Lurah. Mereka nggak butuh maju. Pinjam buka punya mereka di sini. Boleh Media. kan 10% ya. Pak Lurah. Bilang itu. Uangnya maju lagi. Dari tanah Pak. Iya. Ini dulu ada ndak dulu ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, paringi rezeki. Nek punya kalangan rezekinya jangan marah. Marah. Tangannya. Bismillah. Nanti di judulnya nih. Kopiah ATM, peci ATM.
Riki jangan marah ya. Alhamdulillah. Tenang aja. Ganti ajaib. Balikan. Kok di tanah dewi. Sak koper loh. Kasihan. Pak Jadi. Coba tangan dua. Satu aja. Pak Jerry. Ya Allah. Mau? Asli Kang, asli. Asli ya. Alhamdulillah. Wah. Yang dapat kopi aku tadi siapa aja? Tak potong 10%. Oh, bakar ya so. Tangannya gini, sayang. Sabar nanti semuanya kebagian. Belakang. Sudah belakang. Kamu juga ah. Iya nanti ya. Kali dulu. Enggak bersalah. Siapa namanya? Dua piring. Belum nekat. Oh, itu aja. Wah, Berapa orang yang belum dapat? ganti peci. Ngacung. Yang belum dapat ngacung. Berapa orang? Dapat ngacung. Ayo. Masih banyak ini. Insyaallah. Dulu enggak apa-apa, wes santai dulu. Ganti kalau songkok, nanti songkok. Sangkok, ganti sangkok. Ayo sini banyak siapa ini? Solekan. Wah, Bang teman banyak.
Pak. Kamu punya sampean coba sini saya. Nah, yang Pak itu. Dibuka dulu kopiahnya. Diperiksa dulu. Periksa. Periksa dulu. Periksa lagi. Kasihnya, ada uang nggak? Berarti Syahid bisa maju lagi nih. Bagian pendaftaran belum guys. Ada bahan kosong di situ nanti. Oh ya masih apa? Tak datang. Nanti kau jauh. Datang. Pakai aja. Tidak apa. Balik. Depan kan. Balik. Sini ya. Saya. Iya ya. Di sini. Kawan punya uang enggak? Periksa dulu. Satu lagi bisa. Pecinya. Rokok. Tokonya keluarin aja. Pokoknya keluarin. Lanjut kurus apa Kang? Pakai aja pakai aja. Pakai aja tak apa-apa. Bismillah. Enggak punya uang sih dengan gitu. Tinggal pacar Bismillah penggerak. Kosong melompong. Duitnya sampean udah banyak. Ini lah ya uang dah. Alhamdulillah. Dua piring. Orang nangis ini. Ada lagi. Uangnya banyak sama itu kan. Datang. Ya udah apa ini dulu. Buat aja nanti. Pendaftaran ini dulu. Siap deh. Palsu asli. Enggak palsu sih kalau palsu. Yes, boleh. Ya, boleh. Nanti kamu dapat minta bantu nanti ya. Ayo kemarin. Panggil datang. Jangan. Panggil gua di kemarin tak kayak jatuh kan. Halo, rekam. Udah. Jadi Kang Jaka, Kang Didi. udah Jaka. Wes. Kuno. Udah. Jaka udah. Jaka. Nih, Kang Didi. Ya oke. Siapa namanya kan? Tanya. Pengajian udah. Kau nggak perlu pengajian. Lagunya nanti tidak tutup yang belum atau minta saja sama Mbak Nur ya. Ambilkan saja ya. Periksa.
Bagus, langsung pengobatan. Yang belum dikasih berapa orang berdiri? Angkat. Kak Ustaz dulu. 2, 3, bos. Kita ke Bandung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum dapat berapa ngatung? Kok semua?